Selamat bertemu kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di hari ke-6. Kita sudah belajar banyak hal teknis tentang cara mengusir kekhawatiran, namun hari ini, kita akan masuk ke inti masalahnya. Prioritas, seringkali kita khawatir karena kita menaruh kebutuhan kita di urutan pertama. Dan Tuhan di urutan sekian, kita lelah karena kita merasa harus memikul dunia di bahu kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana memindahkan beban itu dengan mengatur ulang prioritas hati kita. Ya Roh Kudus, selidikilah hati kami. Apakah ada berhala-berhala kecil dalam pikiran kami yang membuat kami lebih takut kehilangan berkat daripada kehilangan hadirat-Mu? Berikan kami hikmat untuk menomorsatukan Engkau di atas segala kecemasan kami. Amin. Mari kita baca janji Tuhan yang luar biasa dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu atau ZT Proton adalah sebuah perintah aktif yang berarti kejarlah sebagai prioritas utama. Kata ditambahkan atau prostitestai berarti sesuatu yang diberikan sebagai bonus atau pelengkap. Tuhan Yesus memberikan rumus ekonomi surgawi yang terbalik dari dunia. Dunia berkata carilah uang dahulu baru cari Tuhan, tapi Yesus berkata cari aku dahulu, maka kebutuhanmu akan aku cukupkan sebagai tambahan. Kekhawatiran muncul ketika kita mencoba mencari tambahan tanpa memiliki dasar, yaitu kerajaan Allah. Bapak dan Ibu, jika Anda sedang mengkhawatirkan keuangan, kesehatan, atau masa depan anak-anak, coba tanya diri sendiri, apakah aku sudah mengutamakan kehendak Tuhan hari ini? Jika kita sibuk mengurus bisnis Tuhan, yaitu melakukan kebenaran dan kasih, maka Tuhan akan sibuk mengurus bisnis kita. Iman berarti percaya bahwa Bapa tidak akan membiarkan anaknya kelaparan. Bayangkan seorang karyawan yang diutus perusahaan keluar kota untuk tugas dinas. Apakah karyawan itu khawatir soal hotel, makan, atau transportasinya? Tidak, karena dia tahu selama dia mengerjakan tugas perusahaannya, semua biaya akan ditanggung oleh kantornya. Begitupun kita, selama kita hidup dalam tugas kerajaan Allah, Bapa di surga yang akan menanggung seluruh biaya hidup kita. Saat Salomo baru menjadi raja, dia tidak meminta kekayaan atau umur panjang, dia meminta hikmat untuk memimpin umat Tuhan. Hasilnya, Tuhan memberikan hikmat itu, ditambah kekayaan dan kemuliaan yang tidak pernah diminta oleh Salomo. Tuhan senang memberikan tambahan kepada hati yang tulus mencarinya. Begitu juga kisah Eric Liddell, seorang pelari Olimpiade yang menolak bertanding di hari Minggu demi menghormati Tuhan. Banyak orang mencibirnya, namun saat dia bertanding di nomor lain, dia justru memecahkan rekor dunia dan meraih emas. Tuhan menghormati mereka yang menghormatinya. Jangan habiskan waktu mencari tambahan sampai lupa pada sang sumber. Fokus pada Tuhan, maka masalah Anda akan ditangani olehnya. Tuhan, ampunilah kami yang sering terbolak-balik dalam prioritas. Hari ini, kami mau menaruh Engkau kembali di tahta tertinggi hati kami. Kami percaya, urusan kami ada dalam tangan-Mu yang aman. Amin. Mari kita naikkan doa yang mengakui kedaulatannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberikanmu keberanian untuk mendahului kehendak-Nya. Kiranya kelimpahan surgawi dicurahkan atas hidupmu dan keluargamu hari ini. Amin. Jika Anda mengurus urusan Tuhan, Tuhan akan mengurus urusan Anda. Like, comment, share, subscribe. Selamat beraktivitas, utamakan Tuhan dalam setiap keputusanmu hari ini. Tuhan memberkati.